Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenanan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas nafas hidup yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan hari yang baru untuk kami jalani pada hari ini. Kiranya Engkau yang tetap menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih aktivitas yang kami kerjakan. Engkau juga ya Tuhan yang memberkati firman-Mu yang akan kami terima. Engkau Tuhan yang menolong hati dan pikiran kami agar kami berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini renungan firman Tuhan tertulis dari Zakaria 1 ayat 3. Alai dokmatun nasida songono dohatani Jahoba Zebaot saimulak mahamu tuau nina Jahoba Zebaot asamulak au tuhamu nina Jahoba Zebaot. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Zakaria menerima panggilan dari Tuhan Allah, di mana Tuhan berjanji untuk kembali kepada jemaatnya, yaitu bangsa Israel, ketika mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Namun Tuhan menginginkan mereka untuk berbuah di dalam pertobatan, kembali kepada kasih Allah, dan kembali menikmati anugerah ataupun kebaikan-kebaikan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Dari hal ini, Zakaria menekankan kepada bangsa Israel agar mereka melakukan pemulihan hubungan spiritualitas kepada Tuhan dan membangun satu komitmen yang kuat untuk Tuhan dan melakukan perbuatan yang taat kepada Tuhan. Mereka harus kembali kepada Allah, dan buahnya adalah pertobatan. Pertobatan ialah perubahan hidup yang gelap menuju perbuatan yang terang. Bisa kita lihat, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan antara perbuatan yang gelap dan juga perbuatan yang terang dari Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 23 yang mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Inilah perbuatan daging, dan inilah yang lebih mencondongkan perbuatan kepada jalan yang gelap. Dan Tuhan menginginkan supaya kita tidak lagi melakukan perbuatan daging atau perbuatan dosa ini. Kita harus mengalami perubahan hidup. Jangan lagi kita hidup di dalam jalan yang terang, tetapi kita harus hidup di jalan yang terang. Baiklah, perbuatan-perbuatan itu harus lepas dari tubuh kita, yang berarti kita harus bertobat. Inilah buktinya kita mau kembali kepada Allah. Inilah buktinya bahwa kita berkomitmen untuk membangun pemulihan spiritualitas kita kepada Allah. Pertobatan itu penting dalam kehidupan kita. Pertobatan itu penting dalam iman kita, di mana pertobatan itu adalah bentuk tunduk kita kepada Allah, bentuk takut kita akan Allah, dan bentuk hormat kita kepada Allah. Bagaimana sikap tunduk ini? Ibaratnya ketika kita berdoa menundukkan kepala, artinya kita di situ merendahkan diri kita. Artinya di situ kita menganggap bahwa kita tidak siapa-siapa di hadapan Tuhan. Demikianlah pertobatan. Ketika kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah dosa dari perbuatan-perbuatan daging, dan seperti yang sudah dituliskan dari Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, di mana itu adalah jalan dosa dan jalan gelap, kita mengubah diri kita
kita melepaskan itu semua dan kita tunduk kepada Tuhan. Kepala kita menunduk ke bawah, yaitu sikap hati yang menunduk kepada Tuhan untuk melepaskan itu semua. Sehingga tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, sehingga tidak ada lagi percideraan, kedengkian, iri hati, sehingga tidak ada lagi di dalam diri kita kemabukan ataupun perbuatan yang berhubungan dengan kenikmatan duniawi. Jemaat yang dikasihi, di dalam Tuhan akan lahir perbuatan roh, di mana di ayat yang selanjutnya dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perbuatan-perbuatan roh ini akan lahir dari hati kita, di mana kita memikirkan kepentingan atau perbuatan kemanusiaan. Kita berdiri dan kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita tahu bahwa perbuatan kemanusiaan itu akan melahirkan perbuatan yang baik. Dan tentunya ketika kita mengarahkan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tubuh kita ini akan terlatih untuk menjauhi dosa dan kita tetap berjalan di jalan Tuhan. Inilah buktinya kalau kita mau berubah, mau bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi tidak hanya kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, atau di dalam setiap doa kita tidak lupa meminta pengampunan dosa. Padahal Tuhan telah memberikan pengampunan dosa itu, namun kita harus berbuah di dalam pengampunan dosa. Berbuahlah di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini yang mengundang kita untuk kembali kepadanya, supaya kita menundukkan diri, supaya kita taat, supaya hati ini tunduk kepada Tuhan, menghormati Allah, dan hidup di dalam pertobatan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini untuk kami setia kepadamu, untuk kami berbuah di dalam perubahan hidup, perubahan diri, meninggalkan segala jalan yang gelap, perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan duniawi yang membuat kami jauh daripada Engkau. Jauhkanlah ya Tuhan hati kami daripada jalan dosa. Jauhkanlah kami daripada iri hati, kedengkian. Jauhkanlah itu supaya kami berbuah di dalam perubahan. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada iman yang kuat. Itu semua ya Tuhan, Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman-Mu akan memberkati jemaat yang mendengarkan pada hari ini. Mereka akan semangat untuk berbuah di dalam Engkau. Firman-Mu yang terus mereka dengar, itulah yang menjadi buah di dalam hidup mereka. Dan berkatilah setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, dari pekerjaan kami, kiranya Engkau yang memberikan sukacita itu untuk kami nikmati. Dan kiranya berkat-berkat-Mu ya Tuhan, semua kebaikan-kebaikan yang ada padamu itu menjadi sumber sukacita bagi kami. Engkau menguatkan para ibu yang saat ini juga berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk anak-anaknya, berjuang untuk rumah tangganya. Begitu juga Engkau yang memberkati setiap pasangan suami istri untuk mereka tetap mengasihi di dalam firman-Mu, sehingga mereka bersama-sama ya Tuhan membangun rumah tangga yang takut akan Engkau. Begitu juga segala sesuatu ya Tuhan, dan semua jemaat-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, pergumulan mereka, harapan dan doa mereka, bahkan kerinduan mereka yang sampai saat ini ya Tuhan mereka ucapkan di dalam doa mereka, kiranya itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan kekayaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.